Salah satu warisan budaya yang terkenal dari daerah istimewa Yogyakarta adalah kain lurik. Dulu, lurik digunakan sebagai pakaian adat atau sorjan di kalangan keraton. Motifnya yang khas dengan garis-garis vertikal melambangkan kekhasan dan kesederhanaan bagi para pemakainya. Nama kain lurik sendiri berasal dari kata lorek yang dalam bahasa Jawa berarti lajur atau garis, belang, dan dapat juga berarti corak. Halo pemirsa, selamat datang di acara terbaru kita, The Explore. Perkenalkan, nama saya Bagas Nursiawan Dan saya Nur Ini Agustin. Kali ini kita berada di Tenun Lurik Kurnia yang berlokasi di Krapyak Wetan, Pangungharjo, Sewon, Bantul, Yogyakarta. Di tengah maraknya perkembangan teknologi mesin yang melanda, rumah produksi kain lurik Kurnia tetap teguh mempertahankan pendekatan tradisional dalam proses pembuatan kain luriknya. Lebih dari sekedar sebuah toko, kain lurik Kurnia menghidupkan tempat produksi yang merangkul keaslian dan keunikan kain lurik, menjadikan jendela inspiratif bagi nilai budaya yang tak tergantikan. Sejarah singkat mengenai lurik Kurnia dimulai dari tahun 1962 yang didirikan oleh almarhum Haji Dipyo Sumarto. Lurik Kurnia ini dari dulu hingga sekarang tetap mempertahankan pembuatan lurik secara tradisional dengan menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Semua proses pembuatan lurik di Kurnia dikerjakan secara manual oleh tangan-tangan handal yang sudah berpengalaman dengan tujuan mempertahankan identitas, ciri khas, dan kualitas sebagai perusahaan lurik tradisional. Meskipun saat ini banyak produsen lurik modern bermunculan. Nah, urutan proses pembuatan kain lurik ini dimulai dari benang mentah hingga penenunan. Dari proses tersebut untuk menghasilkan satu motif kain lurik yang bisa memakan waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan. Nah, mari kita lihat bagaimana proses-proses tersebut berlangsung. Nah, proses yang pertama yaitu pewarnaan benang. Proses pewarnaan ini membutuhkan air mendidih untuk meresapkan warna pada benang. Di lurik Kurnia, proses pewarnaan ini menggunakan pewarna alami sekaligus sintetis dalam produksinya. Pewarna sintetis menghasilkan warna yang lebih mencolok dibandingkan pewarna alam. Pencucian benang dilakukan berulang kali hingga air biasa tidak lagi berwarna pekat. Benang-benang yang sudah diwarnai kemudian dijemur dengan batuan bambu di bawah sinar matahari, tapi tidak boleh terlalu lama dijemur, cukup setengah hari saja. Selanjutnya, benang hanya akan didiamkan selama sehari. Dalam proses penjemuran, benang harus benar-benar kering untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Setelah kering, benang-benang tadi dipintal menggunakan roda sepeda yang diputar. Pengrajin akan mengurai benang dan memintalnya menjadi golongan-golongan kecil yang disebut palet. Golongan-golongan besar yang disebut clos. Benang clos inilah yang nanti akan dipakai untuk proses selanjutnya, yaitu proses penyusunan motif atau disebut dengan sekir. Proses sekir adalah penyusunan satu persatu benang lungsi atau clos sesuai dengan motif yang diinginkan. Desain motif yang sudah disekir kemudian dipindahkan ke dalam bom dan selanjutnya baru ditenun menggunakan alat tenun bukan mesin atau ATBM. Benang motif yang sudah dipindah ke dalam bom kemudian disusun secara vertikal di dalam alat tenun bukan mesin. Benang-benang tersebut disilangkan dengan benang pakan yang dimasukkan ke dalam sebuah trafo. Trafo ini akan bergerak mengikuti gerakan mesin yang didorong oleh penenun. Pada proses tenun, inilah yang memakan waktu cukup lama. Selama 6 jam, seorang pengrajin baru dapat menyelesaikan 3 meter kain lurik, padahal kain yang perlu ditenun panjangnya hingga 100 meter.
Terbayangkan bagaimana mahalnya kain lurik dan susahnya membuatnya. Nah, disinilah kain lurik yang telah ditenun oleh pengrajin dijual. Tak hanya kain yang dijual di Lurik Kurnia ini, tetapi ada surjan atau pakaian tradisional Jogja dan kemeja dari kain lurik. Nah, beginilah proses pembuatan kain lurik di Tenun Lurik Kurnia. Lestarikan budaya, gunakan produk asli Yogyakarta. Saya Bagas Nursiawan dan Nurinda Agustin pamit undur diri, sekian, terima kasih.